teman-teman, saya Winda Hadianti Aulia dari kelas 3H. Di sini saya akan memberikan penjelasan tentang beberapa studi kasus, dan ini juga merupakan UAC matkul OCS saya, teman-teman. Jadi di sini tuh saya sudah membuat beberapa studi kasus ya, teman-teman. Nah, yang pertama ini ada studi kasus tentang kenapa sih pembeli harus membeli barang yang kita jual dan juga si pembelinya minta diskon. Seperti gambar gambar ini ya, teman-teman. Bisa dibaca ya. Ini contoh chat pembeli dan penjualnya. Nah, jadi apa sih yang harus kita lakuin sebagai penjual? Jadi yang pertama tuh seperti di chat yang tadi ya, teman-teman. Yang pertama tuh kita harus membalasnya secara fast respon ya, teman-teman. Seperti di sini nih, si pembelinya tuh nanyain, kenapa sih saya harus membeli nasi kepal kamu gitu. Sebenarnya kan masih banyak ya di kantin-kantin yang ngejual nasi kepal itu. Kita langsung berikan jawaban yang pas respon juga, dan juga jawaban yang sangat masuk akal ya, teman-teman. Jadi di sini kita jelasin kenapa sih pembeli itu harus membeli nasi kepal kita. Yang pertama tuh kita seperti di chat ini, bahannya fresh juga, apa sih, harganya lebih murah juga. Nah, otomatis nanti kan si pembeli tuh mikir-mikir lagi ya, teman-teman. Nah, setelah pasti sih si pembeli kalau setelah mikir-mikir akan ada chat yang kedua seperti ini. Ya, pasti minta diskon, teman-teman. Nah, ketika si pembeli ini minta diskon, apa sih yang harus kita lakukan? Otomatis kan sebelum kita memberikan diskon kepada si pembeli ini, kita harus tahu HPP dari harga jual produk kita itu berapa. Nah, atau enggak kita kasih seperti kasus di sini, bahwa kalau misalnya kakaknya beli lebih dari 3 produk atau 3 produk sekaligus, itu bisa gratis satu mochi seperti itu. Teman-teman bisa banget ya, banyak opsi lain yang bisa digunakan untuk diskon, seperti gratis beli satu gratis satu, pokoknya paket bundling dan yang lain sebagainya. Gimana dari studi kasus ini tuh kita belajar bahwa pentingnya untuk menghitung HPP, pentingnya untuk menyiapkan diskon, dan juga pentingnya untuk memberikan unique selling point kepada produk yang kita jual. Oke, jadi studi kasus yang kedua ini adalah kita chat si pembeli, tapi si pembeli itu tuh sama sekali nggak ngerespon chat kita. Seperti studi kasus seperti ini ya, teman-teman. Ini contoh studi kasusnya nih. Nah, kira-kira apa sih yang harus teman-teman lakuin sebagai seller? Jadi di sini kan di matkul OCS ini kita sudah diajarkan tentang follow up customer ya, teman-teman. Jadi kita sebagai seller, kita tuh harus benar-benar melayani customer itu. Misalnya ya, customernya itu sempat mau beli nih, tapi customernya itu kayak bilang, saya masih mikir-mikir kak gitu. Nah, setelah itu customernya entah gak tahu tuh kemana. Nah, yang perlu kita lakuin ini seperti chat di samping ini ya, teman-teman. Nah, jadi yang perlu kita lakukan itu kita memfollow up ulang si customer tersebut dengan cara kita chat duluan tuh, kita yang chat duluan. Nah, ini kan misalnya kita udah chat duluan nih. Chat pertama ini tuh kayak ini ya, teman-teman. Ini chat pertama, kita kan gak direspon nih. Nah, kita jangan patah semangat di sana, teman-teman. Kita lanjutin lagi hari berikutnya, kita nih follow up lagi ya, teman-teman, si customernya. Nah, jika sudah direspon seperti chat di samping ini ya, teman-teman, sebenarnya si customernya itu pengen banget gitu beli produk yang kita buat, cuman uang si customernya tidak cukup. Nah, kita akan memberikan solusi ini tuh benar-benar kepake banget ya, teman-teman, di follow up customer. Kita berikan solusi paket hemat buat dia, agar apa? Agar si uang yang dia punya bisa cukup untuk membeli barang atau produk yang kita jual. Nah, jadi seperti itu, teman-teman, solusi untuk memfollow up customer, tapi si customernya ngeluh kalau uangnya itu tidak cukup. Salah satu solusinya adalah dengan memberikan paket hemat, teman-teman. Oke, teman-teman, untuk studi kasus yang ketiga ini, si pembeli kecewa karena barang yang datang itu tidak sesuai. Seperti chat yang contoh chatnya ya, teman-teman, seperti ini. Nah, kan di sini udah ada ya, teman-teman, chat-chatnya. Kalau misalnya suatu hari nanti si pembeli tuh komplain ya, kalau misalnya komplain barang yang sampai kepada dia tuh nggak sesuai apa yang dia pesan. Nah, yang kita lakukan pertama itu tentu saja, teman-teman, seperti chat di samping ini, kita meminta maaf kepada si customer dan mengakui kesalahan kita. Nah, setelah itu
selain minta maaf, jangan minta maaf aja ya teman-teman, karena minta maaf itu gak akan ngurangi rasa kecewa si pembeli itu. Pasti pembelinya makin kecewa tuh kalau kita nggak ada inisiatif buat mengganti barang yang salah itu atau barang yang tidak sesuai itu dengan barang baru dengan syarat tidak ada biaya tambahan apapun. Nah, kalau si pembelinya menyetujui, kita langsung bilang lagi kalau kita bakal segera mengirim barang atau mengganti barang yang sebelumnya dikirim tapi tidak sesuai dengan yang baru tanpa biaya apapun. Dan juga jangan lupa ya teman-teman, di sini tuh kita harus meminta maaf kembali karena ini tuh pure kesalahan kita teman-teman. Jadi teman-teman, di kasus yang ketiga ini tuh bagaimana kita menghadapi resiko bisnis ya teman-teman, karena kan di bisnis itu tuh pasti banyak banget resiko yang bakal terjadi. Salah satunya seperti studi kasus yang tadi saya sebutkan ya, dari 1, 2, 3 itu pasti banget itu bakal terjadi. Nah, kita sebagai seller teman-teman harus banget ya mempersiapkan secara matang bagaimana kita menghadapi resiko bisnis yang mungkin dan mungkin banget terjadi di bisnis yang akan kita jalankan. Jadi teman-teman di sini tuh harus menyiapkan secara matang, harus mempersiapkan, harus memplanning secara matang di bisnis yang akan kita jalankan ini. Entah itu dari planningnya bagaimana, cara kita menghadapi customer bagaimana, cara menghadapi jika ada barang return atau enggak sesuai pesanan bagaimana. Nah, itu semua harus kita persiapkan secara matang-matangnya teman-teman. Jadi teman-teman, mungkin di penjelasan kali ini cukup sekian saja ya teman-teman, mungkin kurang dan lebihnya mohon maaf ya teman-teman, karena di sini juga saya masih belajar. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye teman-teman.